semakin dekat pelaksanaan HUT kemerdekaan RI yang ke-79, itu nampaknya apa yang saya prediksikan 2 bulan yang lalu, yang kemudian saya layangkan tantangan kepada M Kodari untuk taruhan bahwa pelaksanaan upacara 17 Agustus itu belum dilaksanakan di IKN. Sepertinya prediksi saya meleset karena ya dari rame asosiasi pengusaha rental itu mengklaim sudah ada kesepakatan dengan pemerintah tentang bahwa pemerintah akan menggunakan mobil rental ya, sejumlah tidak kurang dari 100, dimana juga salah satu informasi menyebutkan bahwa harga rental mobil apart itu untuk 1 hari itu dihargai 25 juta. Ya, sekedar tambah informasi, 25 juta sewa Alphard sehari itu nilainya sama dengan 5 tahun kontrak rumah saya yang sekarang saya pakai ini. Ya demi upacara yang megah ya enggak apa-apa ya. Meskipun kalau itu kita tanyakan kepada beberapa pihak, ya pasti ada yang pro dan kontra. Makanya kalau nanya itu ya sebaiknya ke mantan presiden. Kira-kira apa jawaban Bu Mega kalau misalnya dikaitkan dengan pelaksanaan upacara tahun 2024 ini di KN? Apakah itu mencerminkan sikap kebangsaan yang patriotik atau bagaimana? Itu kalau saya membayangkan lebih suka bertanya kepada Bu Megawati atau Pak SBY, atau kalau lebih imajinatif lagi, bagaimana kalau misalnya itu kita tanyakan kepada Insinyur Soekarno sebagai Presiden Indonesia yang pertama kali, dan nanti di setiap upacara 17 Agustus itu apa yang dibaca tentang proklamasi kemerdekaan yang dibacakan dengan nada yang sangat khidmat oleh Soekarno itu juga dibacakan, sehingga energi bangsa ini mestinya ketika memperingati 17 Agustus itu selalu ingat dengan apa yang diucapkan oleh Soekarno, apa yang diperjuangkan oleh Soekarno. Nah kalau ya mungkin ini sifatnya agak apa ya, kalau dalam dunia politik itu sangat tendensius ke arah motif yang sifatnya pribadi. Tapi pribadi dalam hal ini sebetulnya kalau dibuat satu klasifikasi itu adalah pribadi kaum Marhain. Kaum Marhain yang dulu juga diperjuangkan oleh Soekarno, bahkan ketika Soekarno itu diadili di bawah pemerintah kolonial, itu Soekarno dengan lantang mengatakan, apakah salah, apakah saya jahat kalau saya memperjuangkan kaum Marhain untuk meringankan mereka dari beban pajak, di mana kalau misalnya dibandingkan antara kaum Marhain dengan kaum kulit putih, itu perbandingan pendapatannya itu 1:150, karena waktu itu Soekarno menyebutkan bahwa pendapatan kaum pribumi itu hanya Rp60 per tahun, sementara kulit putih itu bisa mencapai 9.000 per tahun.
Rp9.000 per tahun. Ini perbandingannya sangat jomplang ketika Soekarno memilih untuk memperjuangkan kaum marhen. Itu ya, spirit kemerdekaan itulah yang mestinya mengiringi setiap upacara 17 Agustus, karena bagaimanapun suka atau tidak suka setiap 17 Agustus itu spirit Soekarno itu mengiringi upacara 17 Agustus. Ya tidak apa-apa, prediksi saya meleset, tapi saya konsekuen kalau misalnya Saudara M. Kodari menuntut saya untuk membuatkan kopi karena taruhan dengan saya yang saya tawarkan kalau saya kalah saya harus membuatkan kopi kepada M. Kodari, tidak apa-apa, silakan, bisa saya buatkan sebuah kopi, secangkir kopi ya. Tapi satu hal yang kalau boleh saya mengingatkan kepada seluruh elemen bangsa bahwa 17 Agustus pada tiap tahun kita memperingati itu selalu ingat peristiwa 17 Agustus 1945 di mana di situ ada suara Soekarno. Salam konstitusi.